Yang merasakan sukacita dalam hari ini boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Semua di tempat ini merasakan sukacita dari Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu dan Saudara yang masih duduk di belakang, ayo yang rindu merasakan lawatan Tuhan lebih lagi boleh diisi kursinya. Seperti sini. Baik. Siapa nanti ada jemaat yang baru datang ya, langsung duduk di dalam. Terima kasih. Baik, kita akan memulai ibadah pada siang hari ini. Selamat datang di ibadah persekutuan doa MNC Center. Untuk hari ini, mari kita siapkan hati untuk sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia yang Tuhan boleh nyatakan di hidup kami. Saat ini kami ingin siap Tuhan untuk masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. My Jesus, my Savior, no there is none like you. All of my days I want to praise
boleh mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Sebenarnya kami ingin memulai lagi Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini. Tuhan yang boleh mengurapi setiap kami hari di tempat ini. Mari Tuhan yang boleh ada bersama kami dalam pertengahan akhir ibadah ini Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami boleh layak di hadapan Tuhan Yesus. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Bersuka cita boleh berikan salam yang terbaik diri dan namanya. Boleh katakan Tuhan Yesus baik. Kita yang siap menerima kuasa dari Tuhan, mari berikan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan Yesus. Dan lagi terhubung dengan darah yang kudus.
kita sudah sama-sama main di tempat ini. Kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan pengucapan syukur. Kami percayakan segala musim hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Baik segala hidup kami Tuhan, yang kami gak tahu apakah yang akan terjadi ke depannya. Tapi kami percaya ada tangan Tuhan Yesus yang selalu memegang. Dan kami percaya sekali Yesus, tetap selamanya Yesus di hidup kami. Amin. Mari dengan segenap hatimu kita angkat pujian. Musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Lebih dulu dan kesempatan baru. Jika kami ada sampai saat ini itu karena kasih setia-Mu atas kami, bukan karena kuat dan gagah kami. Terima kasih Engkau yang memanggil kami,
Kami tahu ketika kami hadir di tempat ini, ada berkat yang Kau siapkan bagi kami. Ketika kami bersungguh-sungguh menyanyikan pujian, membuka hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu, kami akan menjadi pribadi yang berbeda dengan ketika kami datang. Karena ada berkat yang sudah Kau siapkan melalui persekutuan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya berterima kasih kepada pengurus Persekutuan Doa MNC yang memberi waktu bagi saya untuk bersama-sama ada di tempat ini untuk sharing firman Tuhan dengan Bapak Ibu tempat yang di tempat ada di tempat ini. Saya datang bersama istri saya. Kalau boleh silakan berdiri. Namanya Ibu Ita panggilannya. Baik. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menolong kita untuk memahaminya. Bahkan lebih jauh dari itu, memampukan kita untuk dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pahami. Amin. Baik, firman Tuhan saya beri judul To Be or Not To Be. Ini bagian dari naskah drama William Shakespeare yang judulnya Hamlet, The Prince of Denmark. Dia ada dalam kebimbangan ketika ayahnya raja itu meninggal. Kemudian entah bagaimana Shakespeare memasukkan unsur-unsur mistis di situ. Ada arwah yang memberitahu dia bahwa ayahnya dibunuh oleh pamannya yang kemudian menikahi ibunya. Itu drama tragedi yang kemudian berakhir dengan sangat-sangat menyedihkan ceritanya. Tapi selama dia memutuskan untuk membalas dendam atau tidak, dia terus bingung. Makanya keluar kalimat ini yang oleh Shakespeare menjadi begitu terkenal, dikutip, to be or not to be. Saya harus menjadi ini atau tidak, menjadi raja atau tidak. Abigail, anak saya yang kedua, kira-kira mungkin 20 tahun lalu atau 19 tahun lalu, ketika dia masih kelas 1 mungkin kelas 2, umur sekitar 7 atau 8, satu kali ketika saya sedang bicara dengan dia, kami biasa duduk sama-sama, lalu dia tanya saya, "Ayah, kok aku bisa ada ya?" Oh, saya terkejut dengan pertanyaan itu. Ini habis baca buku filsafat apa anak ini? Sekecil itu dia tanya, "Kok saya bisa ada?" Apakah kita pernah bertanya seperti itu? Kok saya bisa ada ya? Itu sebuah pertanyaan yang luar biasa. Socrates, seorang filsuf, yang berikutnya, slide berikutnya, yang nanti bacaan kita terambil dari sini. Socrates itu mengatakan to be is to do. Menjadi adalah melakukan. Jadi orang yang tidak melakukan apapun tidak akan menjadi apapun. Paham ini menjelaskan kepada kita bahwa jati diri kita diumumkan oleh apa yang kita perbuat, keseharian kita. Jadi tuduh menjadi diri kita adalah melakukan sesuatu. Sekarang saya tanya teman-teman yang ada di sini, istri saya sedang menjadi konten kreator katanya, karena dia mengajar calistung di gereja kami untuk warga sekitar dan juga untuk anak jemaat. Lalu di konten kreator katanya ditanya, coba gambarkan profil kita dalam beberapa kata. Saya tanya teman-teman yang ada di sini, kalau kita ditanya, coba simpulkan dalam beberapa kata siapa diri kita. Ada yang pernah melakukan itu? Kalau orang narsis mungkin setiap hari saya adalah gitu ya. Tapi kalau kita tiba-tiba ditanya, coba simpulkan siapa diri kamu, itu tidak mudah ternyata. Bisa saja, saya itu, kalau mesti disimpulkan ditulis dalam dua kata, misalnya baik hati dan kreatif misalnya begitu ya. Kata siapa? Itu juga sebuah pertanyaan, kata siapa? To be is to do. Menurut saya itu memberi pengaruh yang kuat pada fenomena FOMO, fear of missing out. Jadi kita terdorong terus melakukan sesuatu supaya orang lihat kita ada, kita eksis. Dari sekedar mancing sampai flexing, pokoknya harus terus
relevan dengan kehidupan ini. Orang harus lihat kita ada, begitu. Terus perbarui status di medsos. Di sini nggak ada yang begitu pasti, ya kan? Aku beraktivitas maka aku ada, maka aku eksis, katanya begitu. Dan dampak kelanjutan dari FOMO adalah FOBO, fear of public opinion. Banyak dari kita yang tuduh melakukan sesuatu berdasarkan pandangan dan sikap orang lain terhadap kita. Aduh, apa kata orang ya kalau saya nggak begini? Orang itu bilang saya begini, tapi kalau saya nggak begini bagaimana ya? Kita bisa lihat hal itu. Di sini saya mau bilang lagi, tidak ada yang seperti itu. Semuanya sudah mantap dengan jati dirinya. Kita tidak hidup berdasarkan apa ya kata orang tentang saya, atau saya mau orang berpandangan tentang saya seperti apa ya, begitu ya. Coba kita kembali ke yang sebelumnya, ayat yang saya mau bacakan. Ya, dalam Kisah Para Rasul 11:26 dikatakan begini. Ini tentang Paulus ketika Paulus dan Barnabas diutus oleh jemaat Yerusalem pergi ke Antioquia, dan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu, Paulus dan Barnabas, 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi sebutan Kristen pertama kali di sana. Ditafsirkan oleh beberapa penafsir bahwa yang menyebut itu pasti orang non-Kristen. Kenapa mereka disebut Kristen? Pasti kita sudah bisa lihat dari akar katanya, Kristus. Jadi mereka disebut Kristen karena mereka hidup berpadanan dengan sikap dan ajaran Kristus. Maka orang-orang yang ada di Antioquia yang non-Kristen bilang, wah itu pasti orang Kristen. Karena di sini banyak yang Kristen ya. Tapi kalau misalnya kita bekerja atau studi di tempat yang banyak orang yang tidak Kristen, apakah mereka tahu kita Kristen? Saya waktu SMA, karena sudah terbiasa di sekolah minggu, ketika makan langsung saja berdoa. Sampai kakak pembina saya, SMA yang lebih senior, pembina di persekutuan bilang, kok berani sih doa? Saya kaget, kenapa nggak berani? Kalau teman-teman yang ada di sini sedang ada di restoran, berdoa atau berdoa dalam hati? Berdoa dalam hati. Ya Tuhan dengarlah gitu kira-kira ya. Pokoknya saya udah doa gitu. Kenapa harus takut menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen? Di negara yang sebenarnya menganut kebebasan dalam legalnya ya, dalam prakteknya memang masih banyak gereja yang ditutup, masih banyak ibadah yang kemudian dihambat, dilarang dan seterusnya. Tetapi secara hukum kita semua punya kedudukan yang sama sebagai warga negara. Kita bebas mengekspresikan iman kita dimanapun kita berada, selama tidak mengganggu orang lain. Kalau saya bilang, saya disuruh keluar terus bilang orang lain saya Kristen, saya berani. Kenapa tidak? Asal kita tidak menghina agama orang lain, itu baru menjadi kasus hukum. Selama kita menyatakan jati diri kita Kristen, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, kita punya hak dan kewajiban, kita punya hak untuk itu. Nah, orang-orang Kristen di murid-murid Yesus di Antioquia disebut Kristen karena kemudian orang mengenali ada Kristus, ada ajaran Kristus, ada teladan Kristus dalam kehidupan mereka. Maka mereka disebut Kristen. Ketika kita hidup berdasarkan anggapan orang lain, kita dibentuk oleh orang lain, atau kita menganggap orang lain menginginkan kita menjadi seperti ini atau menjadi seperti itu, saya bilang tadi, to be is to do. Jadi kita berprinsip seperti itu, maka kita kemudian terbentuk oleh mereka. Atau sebaliknya, yang kedua di slide 4,
seperti yang dikatakan oleh filsuf dari Prancis, Jean-Paul Sartre. Dia bilang, to do is to be. Melakukan adalah menjadi. Itu yang saya katakan tadi. Kita akhirnya melakukan apapun supaya mendapat pengakuan dari orang lain. Oh, dia orangnya baik. Kemudian kita terintimidasi dengan sebutan itu, dan kita harus berbuat baik sepanjang waktu, tidak berani tegas. Banyak orang Kristen diperlakukan seperti itu. Kami di gereja seringkali kedatangan orang-orang yang entah dari mana. Karena gereja, saya dengan istri, terima kasih ada istri saya selalu mengingatkan, jangan terlalu baik sama orang juga. Belum tentu dia itu punya tujuan yang baik, karena dia datang cuma untuk, ya dalam tanda kutip, meminta bantuan. Kalau saya tidak bisa, saya percaya saja, tapi istri saya membantu mengingatkan saya, jangan berlaku seperti itu. Sebab mereka bilang, kan orang Kristen kasih, betul ya? Maka karena orang Kristen disebut sebagai orang yang penuh kasih, maka kita harus selalu membantu. Padahal seringkali dalam beberapa kasus, love is tough. Kasih itu kadang-kadang harus membiarkan seseorang, misalnya orang tua yang terlalu mengasihi anaknya sehingga membuat anaknya menjadi manja dan tidak bertumbuh dengan baik secara emosi dan secara mental. Ada waktunya kita biarkan. Bukan berarti kita tidak baik, bukan berarti kita tidak mengasihi. Ketika saya mengingat kata ini, to be or not to be, saya pikirkan, saya ajak kita semua mengkaji ulang, kita sebenarnya sedang menjalani hidup yang seperti apa? Kita mau menjadi pribadi yang seperti apa? Apakah berdasarkan anggapan orang lain? Atau saya menganggap orang lain menganggap saya seperti apa? Apakah hidup yang seperti itu? Atau kita mulai berpikir, saya harus berpikir kritis, harus menguji kembali semua nilai-nilai yang selama ini saya terapkan dalam hidup saya. Harus berani mengatakan saya ada bukan karena beraktivitas atau karena beraktivitas maka saya ada, bukan. Kita harus berani menapak selangkah lagi menjadi pribadi yang mandiri dan kritis. Sebagaimana tergambar dalam premisnya filsuf lain, René Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Slide. Kita harus mengkaji ulang. Orang ini, Bapak filsuf modern, mengajarkan uji segala sesuatu, ragukan segala sesuatu supaya kita kemudian menemukan esensi dari sesuatu yang kita mau pegang dalam kehidupan ini. Jangan hidup sekadar hidup. Pikirkan, renungkan, dan putuskan ketika kita mau menjadi sesuatu. Jangan sampai hidup kita dikendalikan oleh pandangan orang atau anggapan kita sendiri tentang tanggapan orang terhadap kita. Izinkan diri kita untuk duduk diam dalam sepi sekali waktu, berdialog dengan diri sendiri. Lalu kita belajar memisahkan esensi dan atribut. Atribut itu apa? Atribut itu tanda, kelengkapan, lambang, sifat yang menjadi ciri khas. Sedangkan esensi adalah hakikat atau inti, sesuatu yang pokok. Saya kasih contoh. Seragam TNI AD itu berbeda dengan seragam TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Beda. Lambangnya, tandanya semua beda. Tapi seorang jenderal TNI AD, dia tetap seorang jenderal TNI AD walaupun dia tidak memakai semua atribut itu. Betul? Jadi kita harus belajar memisahkan antara atribut dengan esensi. Saya mau bilang bahwa nama kita masing-masing itu atribut. Kalau saya ganti nama jadi Sven, Tiago, Diego, Hubert atau apapun, atau teman-teman ganti nama, apakah diri kita berubah? Diri kita tetap diri kita. Nama bisa diubah. Warna kulit diubah, apakah kita tetap diri kita? Tetap diri kita.
rambut kita yang tadinya keriting dibuat lurus atau sebaliknya, tidak mengubah diri kita yang sejati. Michael Jackson mau dibuat seperti apapun ya tetap dia Michael Jackson. Mau ganti kulit itu seperti apa tetap dia. Jadi nama, kesukuan segala macam itu adalah atribut, tetapi jati diri yang ada dalam kita itu siapa? Apa yang dapat kita identifikasi sebagai jati diri sejati kita? Saya ingat waktu itu ada beberapa orang yang bersedia untuk dites DNA-nya, dan mereka terkejut. Najwa Shihab termasuk salah satunya. Dia terkejut bahwa dia memiliki garis keturunan Mongol misalnya. Ada orang yang Sunda yang kemudian ternyata punya garis keturunan Skandinavia. Jati diri kita itu sebenarnya siapa? Saya ajak kita untuk mengidentifikasi diri kita saat ini. Saya sarankan untuk menggunakan pertanyaan yang diajukan oleh Pastor Rick Warren. Untuk apa saya ada di dunia ini? Sempatkan diri kita untuk bertanya, untuk apa saya ada di dunia ini? Kalau kita perkecil nanti, untuk apa saya ada di tengah bangsa ini? Untuk apa saya ada di perusahaan ini? Untuk apa saya ada dalam keluarga saya? Kita mulai telisik diri kita, persempit diri kita, sehingga nanti kita bisa menemukan siapa sih jati diri saya yang sebenarnya. Dalam Matius 5, 13-16, slide ke-6, tadi ini sudah dinyanyikan juga. Kita adalah garam dunia. Tetapi kalau garam itu menjadi hambar, dengan apa ia akan diasinkan? Dia tidak berguna sama sekali selain untuk dibuang dan diinjak-injak oleh manusia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Orang-orang juga tidak menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki pelita, dan ia menerangi semua orang yang ada di dalam rumah. Rasa asin itu bukan atribut dari garam, bukan. Tapi dia adalah esensinya. Kalau dia tidak asin, maka dia tidak bisa disebut garam. Dan kalau dia kehilangan asinnya garam, maka dia akan dibuang, tidak lagi berfungsi sebagaimana harusnya. Pelita yang tidak menyala juga bukan pelita disebut, tidak ada gunanya. Kalaupun menyala tapi ditaruh di bawah gantang itu, takaran untuk gandum atau beras ditaruh di dalamnya, ditutupi, tidak ada cahaya yang keluar, tidak ada gunanya juga. Kisah Para Rasul 11:26 tadi mencatat tentang orang-orang Kristen yang menyatakan jati dirinya lewat keteladanan hidup berdasarkan ajaran Kristus, dan orang lain yang kemudian menilai mereka itu orang Kristen. Dalam Perjanjian Baru ada 3 bagian, ada 3 tempat yang menunjukkan kata Kristen. Kisah Para Rasul 11:26, lalu nanti ada di Kisah Para Rasul 26-28, itu tentang Raja Herodes Agripa yang sedang mengadili Paulus. Lalu dia bilang, oh hampir-hampir saja engkau membuat aku jadi orang Kristen, karena Paulus bersaksi. Tapi sebutan itu sebenarnya ejekan. Bagi beberapa orang, sebutan Kristen itu adalah ejekan. Tetapi kemudian itu menjadi jati diri kita, karena di tengah ejekan, di tengah tekanan, di tengah intimidasi, mereka tetap konsisten menjadi pengikut Kristus. Lalu itu menjadi sebuah identitas. Kristen adalah jati diri kita, jati diri sejati kita, umat tebusan Kristus. Jika orang Kristen tidak berperilaku sesuai dengan ajaran dan teladan Kristus, maka dia tidak dapat disebut Kristen. Bukan Kristen. Jadi akhirnya dalam hidup ini, teman-teman,
hanya ada dua pilihan. Menjadi Kristen atau tidak sama sekali. Tidak bisa di tengah-tengahnya. Saya Kristen tapi saya juga masih mau melakukan ini dan itu yang sebenarnya jelas-jelas dilarang oleh ajaran kekristenan. Saya Kristen tapi kaki yang sebelah masih mau ada di dunia ini. Tidak bisa. Hanya ada dua pilihan. Menjadi Kristen atau bukan. To be a Christian or not to be a Christian. Ketika saya bicara kita harus menjadi orang Kristen, saya tidak sedang membahas kajian ilmu statistik ya, tentang berapa sih jumlah orang Kristen di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat berapa ya orang Kristen? Barangkali ada teman-teman yang tahu. Tidak lebih dari 10% mungkin ya. Tapi kalau kita lihat di YouTube, banyak orang yang sudah konversi. Banyak orang yang kemudian menerima diri dan kemudian menerima Kristus sebagai juru selamat dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Kalau kita mau betul-betul melakukan pengkajian statistik, orang Kristen di Indonesia sebenarnya sudah banyak. Ada satu teman masih tetap pakai peci, masih tetap menggunakan kitabnya mereka, tapi dia sudah membaptis ratusan orang. Dia tidak menginjil pakai Alkitab. Dia menggunakan kitab suci yang sebelumnya dia percaya. Tapi dia mengajak orang-orang yang kemudian ada bersama-sama dengan dia mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak, ketika berbicara tentang kekristenan, tidak berbicara mengenai masalah demografi. Oh ternyata orang Kristen hanya ada di paling banyak di Papua, di misalnya Kabupaten Pegunungan Bintang, 97% orang Kristen. Bukan itu yang saya mau bahas. Tidak juga mengenai ilmu politik. Ketika saya berbicara mengenai kekristenan tempat ini, yang saya maksud adalah sikap kita masing-masing secara pribadi untuk memilih dan mempercayai teladan hidup dan ajaran Kristus. Di luar pilihan itu bukan Kristen. Saya mau mengartikulasikan apa yang saya sampaikan ini dengan sebuah video singkat saja, sekitar 2 menit, dari seorang seleb Kristen sebenarnya. Boleh dikatakan dulu dia magnetnya di panggung puji-pujian, Sydney Muhede. Apa yang dikatakan? Silakan. Barusan saya membaca sebuah komik strip dari Tyler Lalatz. Kira-kira tulisannya begini: rasanya sekarang semua orang merasa harus jadi sesuatu. Maksudnya banyak orang merasa bahwa mereka harus terkenal, menginspirasi, berpengaruh, harus beropini untuk setiap keadaan dan wajib relevan. Dengan memposting semua aspek kehidupan kita atau membuat konten yang menunjukkan bahwa kehidupan kita itu relevan dan lain sebagainya. Well, nothing's wrong with that, but trust me, itu akan menjadi kehidupan yang sangat melelahkan jika kita ingin hidup menurut apa yang di-likes, di-follow, atau subscribe orang lain. And this made me think about the new generation of Christians yang saat ini hidup di generasi sosmed ini. Now here's a little something yang mungkin bisa membantu teman-teman berdampak dan melayani generasi ini. Thank you Noah Heron for writing this a few days ago. Jika kamu mau menjadi terang dan garam bagi dunia, kamu gak harus menjadi cool, menjadi keren, atau bahkan penuh talenta seperti digambarkan dunia. Tetapi kamu harus menjadi orang yang kudus di dalam Kristus. Untuk menjadi terang bagi dunia, kamu tidak harus membuat konten-konten yang bagus atau ngejar-ngejar yang viral, tapi kamu harus menghidupi teladan dari Kristus untuk benar-benar menghidupi apa yang Yesus ajarkan. And here's another one. Untuk menjadi terang dan garam, kamu tidak harus berdiri di atas sebuah panggung untuk membawa pengaruh bagi dunia di sekelilingmu. Tidak harus sama sekali. Tetapi kamu harus duduk dengan Yesus, berjalan dengan Yesus, dan
orang biasa itu tidak apa-apa kok. Menjadi orang biasa bersama dengan Kristus, nah itu luar biasa. Much love friends, be good and be kind. Amin. Jadi saya mau katakan di sini, saya mau tegaskan lagi. Bisa saja seseorang rajin beribadah ke gereja, tetapi bukan Kristen. Karena ke gereja tidak menjadikan orang Kristen. Secara otomatis orang yang datang ke gereja beribadah langsung jadi orang Kristen. Tidak otomatis seperti itu. Bisa saja seseorang tercatat dalam KTP-nya Kristen, tetapi bukan Kristen. Bisa saja seseorang memakai atribut Kristen, pakai salib besar gitu ya, tato salib, semuanya nggak jelas. Tapi bisa saja ternyata dia bukan Kristen. Bisa saja seseorang punya gelar master teologi atau memiliki jabatan atau tanggung jawab sebagai pendeta, tetapi bukan Kristen. Bisa saja semua itu terjadi. Semua hal lahiriah dan formal tidak membuat seseorang menjadi Kristen, menjadi majelis, menjadi pengurus, menjadi apapun, tidak secara otomatis menjadikan kita Kristen. Kristen itu tidak identik dengan agama, bukan juga sistem politik atau ilmu pengetahuan, tetapi way of life, being kita. Kita menjadi apa? Kristen adalah sebutan bagi kita, setiap orang yang berpikir, bersikap, berujar, dan berperilaku seperti Kristus. Saya mendorong kita untuk menjadi Kristen yang progresif, bukan penganut paham Kristen progresif. Kristen progresif itu yang bagaimana? Karena kita awalnya bukan orang yang percaya, dipanggil Tuhan. Ketika kita dipanggil, lahir baru menjadi orang percaya. Lahir baru itu artinya kita bayi rohani. Maka kita harus mengalami kemajuan, progres sampai kita menjadi dewasa, orang Kristen yang dewasa. Itu Kristen yang progresif. Jangan sudah 10 tahun Kristen masih tetap Kristen yang bayi. Disenggol sedikit marah, dikritik sedikit ketika pelayanan tidak lagi mau melayani, dan banyak contoh lain yang seperti itu. Kita harus mengalami progres dalam kehidupan kekristenan, dari bayi rohani ketika kita lahir baru sampai kita menjadi dewasa rohani, kemudian menjadi seperti Kristus. Roma 8:29-30 menyatakan panggilan kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, yaitu kita yang percaya kepada Kristus, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, Kristus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita sudah dipilih sejak dunia belum ada, kata Alkitab. Coba pikirkan itu. Kita ada di pikiran Tuhan. Itu ajaib sekali. Jadi kalau kita bisa mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah anugerah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jika saat ini kami boleh memanggil Engkau Bapa melalui iman kami kepada Kristus Yesus. Engkau menjadi Tuhan kami, Raja kami. Tolong kami ya Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan status kami sebagai anak-anak Tuhan. Tidak sekedar memiliki atribut Kristen,
kami sungguh-sungguh menghidupi ajaran Kristus. Kami sungguh-sungguh hidup di dalam teladan Kristus. Dimanapun Engkau tempatkan kami boleh menjadi alat berkat bagi banyak orang. Permuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami mohonkan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada yang banyak Bapak Pastor Yusak Krianto serta dengan Ibu Misak dan Nadita. Terima kasih sudah hadir di Dimensi. Misak dan Nadita satu gereja bersamaku di Gereja Islam Masih Pegangsan, dan beliau saat ini menjadi gembala jemaat di TPI gereja kami di Pamulang, Om Dananta. Terima kasih, sampai berjumpa kembali Om Dananta. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melihat pengumuman. Ya, pengumuman PDMC Center per hari ini. Next. Doa bersama tetap ada Bapak Ibu dan Saudara untuk Senin depan tanggal 15 Juli pukul 6, lokasinya sama di PT Global Jasa Sejahtera MNC Tower lantai 2 di JJS Office. Ayo Bapak Ibu dan Saudara, kita sama-sama bersekutu, berdoa bersama. Yang mau datang boleh menghubungi PIC Bapak Hans nanti yang akan doa syafaat. Selanjutnya ibadah Jumat minggu depan akan dilayani oleh pembicara Pastor Dr. Agung Sihombing. Aduh, gelarnya banyak banget ya. Dengan lokasi yang sama di tempat ini, pukulnya juga di pukul 12 sampai pukul 1. Selanjutnya tertara untuk laporan kas dan persembahan. Bisa Bapak Ibu dan Saudara lihat bersama untuk saldo kas yang tertera. Selanjutnya, ya, mari bergabung melayani Tuhan di PDMC Center. Teman-teman muda yang ada di tempat ini, ayo kita sama-sama melayani, kita bangun PDMC Center untuk lebih baik lagi ke depannya demi memuliakan nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, ya, sekian untuk pengumuman PDMC Center. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita mari bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah hari ini. Tuhan, kami mau bersatu hati untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yusak, Tuhan yang boleh memberkati dalam setiap pelayanan dan seluruh aktivitas kegiatan beserta dengan istri, anak, cucu, mantu, dan keluarga besar. Tuhan yang boleh memberkati keluar masuk dari hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami ingin memberikan yang terbaik untuk PDMC Center Tuhan dengan persembahan. Tuhan yang boleh memberkati kami yang memberi pada hari ini. Biarlah persembahan pada hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, sambil persembahan diadakan, kita angkat pujian betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alam. Kita bisa memberi bersama-sama bagi hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan.
Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang kami puji, kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di siang hari Tuhan kami boleh bersama-sama untuk kami beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kau Allah kami yang sungguh baik dan sangat teramat baik bagi kami. Kami tak dapat membalaskan betapa baiknya Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang baik saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kedatangan semua umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang boleh ada saat ini Tuhan, bersama-sama kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap umat-umat yang boleh hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah kiranya setiap kami umat yang ada di sini Tuhan, semakin tambahkan iman bagi kami Tuhan. Semakin tambahkan bagi kami semangat dan roh yang menyala-nyala Bapa yang baik. Tuhan tolong kami Tuhan, untuk kami boleh tetap setia Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah kesibukan kami Tuhan, untuk kami tetap datang kepada Tuhan untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Bapa yang baik saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat segala aktivitas kami Tuhan, buat segala pekerjaan kami Bapa yang baik. Biarlah kiranya Tuhan Kamu memberikan kami hikmat, pertolongan yang daripada Tuhan, yang memampukan kami Tuhan untuk boleh mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan kami dengan baik dan benar Tuhan. Dan kami boleh melakukan segala pekerjaan kami seperti untuk Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan itu Bapa yang baik. Biarlah kiranya Tuhan Kau tumbuhkan Tuhan bagi setiap kami Tuhan, sehingga boleh bertumbuh berbuah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan tidak sia-sia, di dalam nama Yesus Kristus. Juga Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Pendeta Yusak yang sudah Engkau utus Tuhan ke tempat ini. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, biar Tuhan semakin urapi dia, semakin pakai dia Tuhan lebih dahsyat lagi untuk melayani Tuhan. Di mana hamba-Mu ini boleh melayani, biarlah di situ kuasa Tuhan, kuasa mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, jemaat-jemaat yang dilayaninya Tuhan berkat. Bahkan juga Tuhan keluarganya, pekerjaannya Tuhan. Tuhanlah yang memberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat PD MNC Tuhan. Biarlah Tuhan persekutuan doa MNC Center ini Tuhan Yesus boleh semakin berkembang, boleh semakin bertumbuh Tuhan Yesus, baik secara kualitas dan kuantitasnya Bapa yang baik. Biar lewat PD MNC Center ini Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan, baik di dalam grup maupun di luar grup Tuhan. Ada boleh berduin-duin Tuhan, orang boleh datang ke tempat ini Tuhan untuk meninggikan Tuhan di tempat ini Bapa yang baik. Sehingga PD MNC Center ini Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan, nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan Tuhan lewat persekutuan ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam PDMNC Center ini, mulai dari ketua, para koordinator-koordinator, para pelayan-pelayan pengerja Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi setiap kami Tuhan, perlengkapi kami dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ada kesatuan hati bagi setiap kami para pengerja, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam persekutuan doa ini Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin kami Bapak Hari Tanusudibyo beserta dengan istri Ibu Liliana dan juga Tuhan anak-anaknya, menantu-menantunya dan juga cucunya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini, keluarga hamba-Mu ini Tuhan Yesus, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan juga Tuhan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin perusahaan yang besar MNC Group ini Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga ini boleh menjadi berkat Tuhan bagi MNC Group dan juga bagi bangsa dan negara kami Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Negara yang besar dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Pulau Myanmar Tuhan, dari setiap
desa-desa bahkan kota-kota Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau memberkati bangsa dan negara kami, perekonomian dan keamanan bangsa kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan angkat, Tuhan pulihkan dan Tuhan bangkitkan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, negara kami, bangsa kami boleh semakin maju Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, para kabinet menteri, para pemerintahan kami di legislatif, yudikatif, eksekutif Tuhan Yesus, semuanya sampai ke daerah Tuhan Yesus. Kami berdoa biar kiranya Tuhan taruhkan roh takut akan Tuhan bagi mereka Tuhan, untuk memimpin bangsa kami ini Bapa yang baik, dengan baik dan benar Tuhan, tanpa ada rasa mementingkan diri sendiri Tuhan di bangsa ini Tuhan. Dijauhkan Tuhan dari segala roh-roh rakus, korupsi Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Makasih Tuhan, bahkan juga pemerintahan yang baru, pemerintahan terpilih, presiden, wakil presiden terpilih Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau memberkati, taruhkan hikmat bagi mereka Tuhan Yesus, untuk boleh Tuhan Yesus boleh menetapkan, memilih para pembantu-pembantu menteri-menterinya juga Tuhan Yesus, untuk para bawahan-bawahannya ke depan Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mau akhiri ibadah kami Tuhan saat ini. Biar kiranya Tuhan Kau menyertai kami dari saat ini, bahkan nanti juga kami pulang dari tempat kami bekerja ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menyertai kami, dalam nama Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah dengan iman. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau sukacita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Lanjutkan hidupmu dengan kekuatan dan pemeliharaan serta bimbingan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan mulai bersatu dulu, Bapak dan Saudara.